السلام ورحمة الله. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala man unzila ilaihi al-Qur'anul karim wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba hudahu ila yaumiddin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Segala pujian yang Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam semoga tercurah limpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta warga beliau, para sahabat dan para pengikutnya. Bapak yang diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa berkumpul ya, walaupun agak lama untuk range waktunya untuk menentukan kita harus bisa apakah mabit ataukah makan bersama, tapi ya alhamdulillah bisa, walaupun belum lengkap, tapi ya, alhamdulillah. Yang paling mahal adalah kumpul bareng, apalagi di kota besar ya. Yang lainnya sunah-sunahnya aja. Paling mahal itu bisa kumpul bareng dan lama. Ini apalagi ya, semua super sibuk semua. Oke, alhamdulillah ini sangat patut kita syukuri ya, dan insya Allah sedikit saya menyampaikan tentang ilmu qiraat ya. Qiraat, kalau kita sering mendengar tentang bagaimana Al-Quran itu diturunkan ya kepada kita, sampai kepada kita ini tentunya melalui jalur dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian kepada di bawah malaikat Jibril, kemudian sampai ke Rasulullah, sahabat, tabi'in, dan para ulama, dan sampai kepada kita ya. Nah, yang perlu kita pahami dan kita ketahui bahwasanya ketika Allah menurunkan kalamullah atau Al-Quran atau kitab suci ini kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, itu tidak dengan satu versi ya, tidak dengan satu versi, tapi dengan versi yang berbeda-beda ya. Sebagaimana hadis dari Imam Bukhari meriwayatkan bahwa sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan atas 7 huruf ya, sab'atu ahruf ya, diturunkan dalam sab'atu ahruf, dalam 7 huruf, maka bacalah Al-Quran itu yang mudah darinya. Jadi ketika Al-Quran itu diturunkan dalam satu dialek, maka Rasulullah SAW itu minta keringanan. Kalau diturunkan dalam satu dialek, maka akan memberatkan umatku, maka diturunkan dalam sab'atu ahruf, banyak versi ya, seperti itu, 7 versi yang di sini disebutkan ya. Sekali lagi, variasi bacaan Al-Quran ini merupakan karunia yang diberikan khusus kepada umat Nabi Muhammad SAW ya. Karena ya dengan berbagai versi itu, sab'atu ahruf itu, ada suku-suku yang mudah mengucapkan, ada suku-suku yang tidak mudah untuk mengucapkan. Dan pada masa Nabi, sahabat itu membaca Al-Quran langsung kepada ya, Rasulullah SAW secara serius dan antusias mempelajarinya ya, dengan versi bacaan qiraatnya. Maka pada masa itu lahirlah para ahli qiraat atau qurra dari kalangan para sahabat Nabi, yaitu yang kita kenal dengan Ubay bin Ka'ab ya. Kita harus tahu juga ya, sahabat-sahabat yang ahli dalam qiraat itu sahabat pertama Ubay bin Ka'ab ya. Kemudian waktu wafat pada tahun 20 Hijriah ini. Kemudian ada pula sahabat Abdullah bin Mas'ud ya, wafat pada tahun 32 Hijriah ya. Kemudian ada Abu Darda ya, wafat pada tahun 32 Hijriah. Kemudian ada Utsman bin Affan ya, wafat pada tahun 35 Hijriah. Kemudian ada Ali bin Abi Thalib ya, wafat pada tahun 40 Hijriah. Kemudian ada Abu Musa Al-Asy'ari, ini yang mungkin terkenal ya, Abu Musa Al-Asy'ari
Ya, Rasulullah SAW mengatakan suara Abu Musa al-Asy'ari seperti seruling Daud, saking indahnya. Itu wafat pada tahun 44 Hijriah. Kemudian Zaid bin Thabit yang sangat terkenal juga sebagai penulis wahyu, Abdul Hadi Al-Fadli, ya. Kemudian Al-Qira'at Al-Qur'aniyat ini ya, apa namanya, Abdul Hadi Al-Fadli dan lain sebagainya ya. Situ. Jadi para ahli qiraat yang pada zaman sahabat ya. Jadi mendalami qiraat Al-Quran dari Nabi berbeda-beda. Yang memiliki tidak hanya memiliki satu yang berbeda-beda, maksudnya ada yang memiliki satu versi, ada yang dua versi, ada yang tiga versi, bahkan lebih dari itu. Jadi Rasulullah itu mengajarkan kepada para sahabat itu ada yang mengajarkan satu versi, dua versi, tiga versi, dan ada yang lebih daripada itu ya. Ada yang lebih daripada itu. Setelah sepeninggal Nabi ya, setelah para sahabat ini kan dari Allah dibawa malaikat Jibril kemudian sampai kepada Rasulullah SAW. Setelah itu ya para sahabat yang semua sebenarnya sahabat juga belajar, tapi yang ahli itu tadi yang saya sebutkan, yang ahli itu semua sahabat juga belajar, tapi yang menjadi rujukan bacaan itu yang saya sebutkan tadi. Nah, dengan sahabat itu yang tadi belajar kepada Rasulullah tadi, ada yang belajar dengan satu versi bacaan, dua versi, tiga versi, bahkan lebih. Nah, setelah Rasulullah meninggal, para sahabat itu berpencar ya, hijrah ke berbagai negara dunia Islam. Ada yang ke Syam ya, seperti Abu Darda, ada yang ke Kufah, Ibnu Mas'ud itu. Kalau Abu Darda ke Syam, ya Ibnu Mas'ud dan Ali itu ya Kufah, pergi ke Kufah ya, pergi ke Kufah seperti itu ya. Kemudian para sahabat yang berpencar itu mengajarkan bacaan Al-Quran dengan berbagai versi yang diterima dari Rasulullah SAW. Ya, ada yang mendapatkan versi ini, ya diajarkan yang seperti itu. Kemudian yang lain seperti versi yang lain seperti itu. Karena ada yang menguasai semuanya, ada yang tidak, ada menguasai cuma beberapa versi gitu ya. Sehingga para sahabat itu ketika mengajarkan di berbagai versi yang diterima dari Nabi kepada generasi tabi'in, ya sahabat tabi'in. Nah, kemudian tabi'in ini memiliki dan menguasai qiraat yang berbeda-beda pula. Jadi sahabat itu mempelajari Rasulullah dengan qiraat yang berbeda-beda. Kemudian tabi'in sesuai gurunya, dia berguru ke siapa, sehingga kemampuannya juga, cara membacanya juga berbeda-beda ya. Kemudian setelah tabi'in berlalu, sudah tidak ada ya, generasi tabi'in setelah para ahli qiraat generasi tabi'in mengajarkan Al-Quran ya dengan versi qiraat, kemudian dia diturunkan ke bawah dengan sanad keilmuannya masing-masing ya. Oh, dapatnya kalau kita wadduha ditempatin wadduhi gitu kan. Kita ihdinas siratal mustaqim ditempatin ihdinas siratal mustaqim itu semua mutawatirah ya. Mutawatir yang dia riwayatnya itu di atas sahih itu di bawahnya mutawatir. Kalau mutawatir tingkatan derajat hadis yang tertinggi itu mutawatir. Quran itu semua mutawatir, gak ada yang ahad, gak ada yang sahih. di atas sahih seperti itu ya. Kemudian dari Rasulullah dari Allah ke Jibril, Rasulullah, sahabat versi berbeda-beda, sahabat ngajar ke tabi'in ngajarkan ke murid-muridnya. Nah, ada perjalanan sejarah sini. Perjalanan sejarah munculnya qiraat Al-Quran atau bacaan Al-Quran yang diragukan keberadaannya. Jadi
saking banyaknya versi bacaan itu sehingga ada beberapa bacaan itu yang diragukan keberadaannya, ya, diduga tidak bersumber dari Nabi, ya, karena sahabat semakin luasnya kekuasaan Islam kan banyak yang, ya, gimana ya, ada yang hafalannya dhaif lemah atau mungkin ketika Rasulullah SAW itu mendapatkan wahyu, dicatat sahabat ada yang datang, ada yang tidak, ada yang mendengar dari sahabat yang lainnya, atau ada ayat-ayat yang dimansuh tapi dia tidak menghapusnya, masih dibaca gitu ya. Ada ayat-ayat yang sudah dihapus, ya, diganti dengan ayat yang lain, itu masih dibaca dan diajarkan, sehingga banyak sekali muncul kiroat-kiroat yang ada yang diduga yang palsu juga, yang beradanya yang tidak bersumber dari Nabi SAW. Itu disebabkan apa? Ya, semakin luasnya Islam, ya, semakin banyak penduduk Islam di luar kalangan orang Arab. Ya. Kita kan pernah waktu kita pramuka dulu, waktu itu dikasih, ini suruh baris 10 orang. Yang orang pertama dibisikin kalimat apa gitu ya. Tapi sampai terakhir itu bisa berbeda. Ya seperti itu lah. Riwayat itu kadang-kadang ya ada yang tidak fokus atau tidak perhatian, atau mungkin ngajinya pas ngantuk. Jadi banyak kemungkinan sehingga dia mengajarkan dengan yang lain seperti itu ya. Dengan yang lain atau berbeda ya, seperti itu ya. Nah, itu yang terjadi seperti itu ya. Karena semakin luasnya kekuasaan Islam seperti itu. Nah, pada abad kedua, pertengahan kedua itu, pertengahan abad kedua pertama Hijriah itu, atau pertengahan awal abad kedua Hijriah itu, ulama qiraat itu terdorong meneliti dan menyeleksi versi qiraat Al-Quran yang berkembang pada waktu itu. Jadi semakin banyaknya itu, kemudian para ahlinya qiraat itu meneliti ini bacaan yang benar dari mana, dari versi yang mana, seperti itu ya. Kalau ya kayak hadis itu, banyak hadis yang dhaif, yang mardud, ada yang maudhu, mudroj dan sebagainya. Itu sama, Quran juga waktu itu juga seperti itu ya. Kemudian para ahli qiraat itu meneliti dan menyeleksi berbagai versi qiraat yang berkembang pada waktu itu. Dan dari hasil penelitian itu, ya, ini pasti para pakarnya para pakarnya itu, para ahli qiraat memilih secara efektif dan selektif, akurat ya. Disimpulkan adalah ada 7 versi qiraat yang populer, kemudian dilestarikan oleh para imam qiraat, dan bacaan qiraat yang mutawatir bersumber dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita kenal dengan qiraah sab'ah. Sekarang yang kita kenal dengan qiraah sab'ah. Nah, seperti itu ya. Jadi versi-versi itu diteliti lagi, karena ya namanya tadi berita itu biasanya kalau nggak nambah ya kurang gitu. Ya, kalau nggak nambah ya kurang, seperti itu. Apalagi sudah berapa generasi. Ya, saya contohkan tadi suatu berita yang dibawa orang pertama, kedua, ketiga, sampai orang ke-10 itu bisa berbeda. Maka ketika ada berita apapun, hikmahnya adalah kita harus tabayun gitu. Jangan langsung percaya, seperti itu ya. Nah, 7 qiraat sab'ah ini kemudian dinisbahkan atau disandarkan kepada imam qiraat yang berjumlah 7 ya. Ada imam qiraat yang berjumlah 7 itu, pertama Imam Nafi Abdurrahman ya. Imam Nafi ya. Kemudian yang kedua
Imam Ibnu Katsir, Imam Abdullah bin Katsir atau Ibnu Katsir. Ya. Kemudian ada yang ketiga Abu Amr, Imam Abu Amr. Kemudian yang keempat itu Ibnu Amir, ada Ibnu Abu Amr, ada Ibnu Amir ya. Kelima adalah Imam Asim ya, bacaan kita nih. Imam Asim bacaan kita ya, yang masyhur di seluruh dunia ada Imam Asim. Yang keenam adalah Imam Hamzah ya. Yang ketujuh adalah Imam Al-Kisai. Ini jadi kalau kita membaca Al-Quran itu biar nyambung kepada Rasulullah SAW itu harus melalui 7 madhab qiraat itu. Kalau dan fikih itu harus melewati, kalau pengen baca fikih, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi sebenarnya banyak para ahli fikih, cuman yang masyhur 4. Kalau Quran juga sama. Kalau kita ingin membaca Al-Quran itu jalurnya kemana? Ya, kamu ke siapa? Kalau kita riwayat Hafiz an Asim, Imam Hafiz dan Asim, seperti itu. Ya. Gimana? Sanad itu, ya sanad ke Al-Quran itu kita nyambungnya ke Imam Asim itu. Jadi saya sanad itu sandaran. Namanya sanad. Sanad itu artinya sandaran. Jadi bacaan kita nyadarnya kemana? Nah, kalau kita nggak punya sandaran ya jatuh. Kalau sanad itu nanti itu urutan dari saya ke Ustaz Effendi ke siapa ke gurunya ya dari sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti itu. Jadi ya penisbatan qiraat ini ya sama halnya dengan penisbatan hadis. Jadi kan kalau kita membaca Al-Quran bukan disebut apa namanya qiraat Rasulullah SAW enggak gitu. Tapi qiraat Hafiz an Asim. Ya. Kenapa enggak disadarkan kepada Nabi? Ya itu tadi jalurnya. Sama ketika kita baca hadis itu kan tidak disadarkan hadis riwayat Imam Bukhari kan begitu kan, disadarkan kepada imamnya. Kalau hadis itu kan lewat Imam Bukhari kemudian Imam Muslim, kemudian yang lainnya dan sebagainya, itu seperti Imam At-Tirmidzi dan lain sebagainya. Nah itu terjadinya perbedaan qiraat ya, tentang perbedaan qiraat. Kemudian sedangkan qiraat itu sendiri artinya apa sih? Qiraat itu ya, qiraat itu artinya bacaan, tala ya. Dari kata qara'a yaqra'u qira'atan wa qur'anan bimakna tala ya. Secara lughah itu adalah qara'a yaqra'u qira'atan wa qur'anan bimakna tala, membaca ya, bermakna bacaan ya. Qiraat itu bermakna bacaan ya. Secara istilah itu qiraat itu ilmu yang membahas tentang tata cara menyampaikan kata Al-Qur'an Karim yang meringankan dan memberatkan, perbedaan lafal-lafal Al-Qur'an pada hurufnya, seperti itu ya. Dan qiraat Al-Qur'an itu semua dari Rasulullah SAW yang mutawatir itu. Yang mutawatir semua dari Rasulullah SAW. Dan para sahabat itu sampai kepada kita itu ya dalam menerima qiraat dari Rasulullah SAW dengan 2 cara ya. As-sima, yaitu diberi melalui dengan cara mendengar dari bacaan Rasulullah SAW ya. Yang kedua
an-naql ya, yaitu qiraat diperoleh melalui riwayat yang menyatakan qiraat Al-Qur'an itu dibaca di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau mentakrirkannya gitu. Itu. Nah, bedanya apa qiraat dengan tajwid? Jadi pertanyaannya, qiraat dengan tajwid itu bedanya apa gitu ya. Kalau qiraat itu cara pengucapan lafaz-lafaz Al-Qur'an ya, berkenaan dengan substansi lafaz, kalimat atau dialek kebahasaan. Tentang dialek qiraat itu. Jadi wadduha dibaca wadduhi. Ya. Wa ihdinas siratal mustaqim dibaca ihdinas siratal mustaqim. Kalau tajwid adalah kaidah-kaidah bersifat teknis dalam upaya memperindah bacaan, memperbagus bacaan. Kalau tajwid itu. Kalau qiraat itu perbedaan dialek. Ya. Perbedaan dialek ya. Tapi kalau tajwid itu adalah kaidah-kaidah bersifat teknis untuk memperindah bacaan atau memperbagus bacaan Al-Quran dengan cara mengucapkan huruf-huruf Al-Quran tersebut sesuai dengan makhraj dan sifat ya, makhraj dan sifatnya. Bisa pahami nggak? Setiap qiraat ada tajwid juga masing-masing qiraat? Enggak, tajwidnya ya, nanti ada farsh itu namanya, istilah-istilah sendiri ya, ada istilah-istilah sendiri. Tapi secara ini makhraj dan sifatnya sama. Cuman ada beberapa dialek yang di suku tertentu tuh nggak bisa mengucapkan huruf shad. Dia bisa ucapkan zai. Itu dialek namanya. Ya. Di dialek seperti itu. Contoh versi qiraat yang berbeda itu bisa buka Al-Qur'annya itu. Di Al-Baqarah ayat 222. Coba itu. Ini ya, contoh dengan ayat Al-Qur'an dengan versi qiraat yang berbeda. Ayat Al-Qur'an dengan Al-Baqarah 222 ayatnya. Wa yas'alunaka. Coba dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anil mahidhi qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahidh wa la taqrabuhunna hatta yatahun. Ya, sampai situ aja. Ini tentang haid. Fokus di kata yadhurun. Wala taqrabuhunna hatta yadhurun. Ya, wa yas'alunaka 'anil mahid. Ya, mereka bertanya tentang haid. Ya. Itu wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid ya. Wala taqrabuhunna hatta yadhurun. Dalam qiraah Hafs itu dibaca yadhurun. Ya, yadhurun. Itu mempunyai makna, ya, yadhurun itu mempunyai makna janganlah kamu mendekati mereka istri-istrimu ya. Sampai mereka suci berhenti dari haid. Ya. Berhenti dari haid tanpa harus mandi wajib terdahulu. Jadi kalau kita membaca qiraat itu yadhurun itu sucinya seorang istri itu ketika dia berhenti darahnya, nggak usah pakai mandi. Paham ya? Nah, kemudian qiraat yang lain ini bisa dibaca dengan dua versi. Yang lainnya membaca toknya ditasydidkan yat toharna ya, yat toharna mempunyai makna jangan kamu mendekati mereka istri-istrimu sampai mereka bersuci. Maksudnya suci di sini berhentinya darah haid mereka dan wajib mandi wajib dahulu, itu berdekatan suci. Jadi nggak boleh kalau kita pakai
Kira yat toharna itu nggak boleh ya menggauli istri kita kalau dia belum mandi. Ya. Kalau sucinya jam 1 malam pas dingin mandi dulu masuk angin. Ya itu kan jadi sebenarnya perbedaan qiraat itu nanti berkaitan dengan pengambilan hukum fikih seperti itu ya, pengambilan hukum fikih ya, seperti itu ya. Kemudian itu salah satu contohnya ya, salah satu contohnya dalam ilmu qiraat itu ada istilah-istilah khusus, ada namanya al-qiraah ya. Ada namanya ariwayah tadi ya, ada ariwayah, kemudian at-tariq ya, al-wajhu, al-usul, al-farsh, ada 6 ada ini. Yang dimaksud al-qiraah itu digunakan kalau disebut imam qiraah itu berarti menyebutkan kepada seorang imam ya, semua imam bacaan yaitu imam asim. Kalau al-qiraah itu berarti untuk sebutan imam asim ya, itu ada tingkatannya. Jadi sahabat, tabiin itu generasi tabiin ini yang disebut setelah muridnya tabiin ini kemudian disebut sebagai imam qiraah. Jadi bawahnya lagi nanti berbeda lagi. Jadi kalau kita berbicara al-qiraah itu suatu bacaan lafaz Al-Qur'an dinisbatkan pada seorang imam ya. Sebagai contoh imam qiraah imam asim ya. Kemudian ariwayah dipergunakan bacaan Al-Qur'an yang dinisbahkan kepada seorang perawi atau imam qiraat. Jadi dia punya murid namanya ariwayah. Riwayah siapa? Imam qiraatnya siapa? Imam Asim. Riwayah siapa? Karena Imam Asim itu punya banyak murid. Dari sekian banyak murid diseleksi cuma 2 yang kalau pengen membaca Al-Quran melalui dari Imam Asim sampai Rasulullah berarti harus melewati 2 jalur ya, riwayahnya Syu'bah atau Hafs. Nah kita itu masuknya ke Hafs ya, riwayah Imam Hafs dari Asim ya, seperti itu ar-riwayah. Kemudian ada at-tariq ya, at-tariq dinisbahkan kepada tariq perawi. Jadi riwayah itu punya tariq lagi, mempunyai jalur membaca lagi. Jadi Imam Hafiz itu untuk ke riwayah Hafiz itu ada 48 jalur untuk membaca Al-Quran. Nah kita itu ikut jalur tariq Imam Syatibi. Karena ada yang ikut dari riwayat dari Imam Hafiz sendiri ya. Itu untuk mencapai bacaan ke Imam Hafiz kita ngikutin tariq siapa? Imam Syatibi. Ada yang Thayyibatun Nasr. Ya, ada 2 situ. Sebenarnya ada 48 jalur ke sana ini. Nah, kita baru 1. Perbedaan dengan Imam Syatibi dengan Thayyibatun Nasr itu wajib majais di kita nggak boleh 2, 4 atau 5, maka di tartirku itu pakai Imam Syatibi. Kalau Imam Thayyibatun Nasr itu bisa dibaca jais, boleh dibaca 2, maka Imam Sudais itu pakai yang Thayyibah. Al-Kafirun itu dibaca banyak 2 itu. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Itu pakai sama bacaan riwayah Hafiz tapi tariq jalannya apa tariqnya itu berbeda, jalurnya itu berbeda ya. Kalau mau ke sini itu bisa lewat mana-mana. Pak Indra mau lewat mana? Ya, ada jalurnya. Kemudian ada istilah al-wajhu itu ya nama
digunakan untuk bentuk-bentuk bacaan yang diperbolehkan bagi pembaca untuk memilihnya. Al-wajhu. Contoh mat. Mat itu boleh dibaca 2, 4. Mat alif disukun 2, 4 atau 6. Itu al-wajhu namanya. Pilihan. Tapi harus konsisten. 2, 2 terus, 4, 4 terus, 6, 6 terus. Ya. Jadi al-wajhu dipergunakan untuk menyebut bentuk-bentuk bacaan yang berbeda yang diperbolehkan bagi seorang pembaca untuk memilih. Ya. Ini terjadi pada mata alif disukun, mat wajib, mat jaiz. Namanya al-wajhu. Kemudian ada namanya al-usul, kaidah-kaidah umum yang diterapkan dalam suatu jenis qiraat, dan ada nanti usul tadi. Ada kaidah-kaidah umum kalau kaidah umumnya bukan tajwid ini. Bukan tajwid, dialek ya, kaidah-kaidah usulnya itu seperti apa ya. Kemudian dibagi di bawahnya al-farsh ya, al-farshu, perbedaan bacaan lafaz tertentu yang sifatnya khusus yang tidak dijelaskan dengan usul. Itu garis besarnya gitu. Nanti kalau dalami lebih banyak lagi ya. Jadi kita tuh belajarnya itu masih nggak ada ujung kukunya. nggak ada ujung kukunya ya. Kemudian pertanyaan Marwato tadi, kualifikasi macam-macam qiraat berdasarkan sanad ya. Imam Asyuti itu menukil dari pendapat Imam Ibnu Jazari, diklasifikasikan menjadi 6 tingkatan. Mutawatir, sanad qiraat yang mutawatir itu ya tadi yang 4 tadi, yang 7 tadi. Imam Nafi, Imam Ibnu Katsir, Abu Amr, Ibnu Amir, Imam Asim, Imam Hamzah dan Imam Al-Kisai itu mutawatir. Itu sudah gak diragukan lagi, riwayatnya mutawatir. Kemudian ada yang masyhur. Masyhur itu memiliki sanad sahih sesuai dengan kaidah bahasa Arab dengan salah satu rasul Masahih Utsmani. Namun perawinya nggak sebanyak mutawatirah. Muridnya tuh nggak sebanyak. Kan mutawatirah tuh muridnya tuh sangat banyak banget itu. Nah, ada juga yang masyhur, qiraat itu masyhur, tetapi nggak sebanyak dengan murid-murid yang meriwayatkan itu lebih sedikit. Muridnya lebih sedikit seperti itu. Nah, itu sesuai Quran Mushaf Utsmani juga itu ada 3 imam. Imam Abu Ja'far Ibnu Qaqqa Al-Madani, Imam Ya'qub Al-Hadrami, dan Imam Khalaf Al-Bazzar. Itu. Jadi qiraah 7 tadi tambah yang 3. Sab'ah dan 3, jadi qiraah asyrah. Ya. Yang mutawatir ada 7, kemudian yang masyhur ada 3. Nah, setiap perawi itu memiliki berapa? 2. Setiap imam qiraat itu memiliki 2 riwayat. 2 jadi 10 qiraah yang 10 tadi 20 riwayat. Belum per riwayahnya punya torek masing-masing yang banyak. Cabang-cabangnya lagi. Jadi kalau kita membaca Quran itu kita mau ikut jalur yang mana sampai ke Imam Asim itu. Nah, gitu ya. Kemudian ada yang qiraat yang ahad. Yang ketiga itu ada qiraat ahad, sanadnya sahih. Namun di dalamnya banyak menyari kaidah bahasa Arab dan Rasul Utsmani. Ya. Sanadnya sahih tapi banyak yang menyalahi kaidah bahasa Arab dan Rasul Utsmani. Ini qiraat yang tidak populer, yang diketahui hanya orang-orang yang mendalaminya saja. Contoh qiraat seperti bacaan Abi Bakrah ya. Muttaqiina ala rafrafin ya. Rafrafin ini dalam surat Ar-Rahman, muttaqiina ala rafrafin khudri wa abqari nisan. Rafrafin itu dalam qiraah Abi Bakrah dibaca rafrafin. Muttaqiina ala rafrafin khudri wa abqariyin dibaca wa abqariyin. Nah, ini ada
itu termasuk dalam sanad yang sahih tapi menyalahi kayak tata bahasa Arab dan Rasul Utsman. Itu nggak boleh digunakan. Cuma dipelajari orang yang mendalami. Biar nanti kalau ada penyelewengan itu ketahuan gitu kalau dipelajari. Kemudian yang syad, qiraat yang cacat, ya. Tidak bisa dibedakan dalam bacaan yang sah karena Maliki Yaumiddin itu ada yang membaca Malaka Yaumiddin. Itu syad, cacat itu. Qiraat yang cacat seperti itu. Kemudian ada yang qiraat maudhu yang tidak bersumber dari Nabi, wa kallamallahu wa kallamallahu Musa taklima. Dalam surah An-Nisa ayat 164 dibaca wa kallamallahi, pakai hi dia, hi Musa taklima. Ini maudhu yang tidak bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, banyak perbedaan-perbedaan. Mudroj ya, qiraat yang disisipkan ke dalam ayat Al-Qur'an sebagai tambahan. Seperti ini qiraat yang ya, mana kopinya ya? Kata dia, Ya. Duh, kok nggak dibikinin coba? Oh, ya udah itu pada ngantuk kalau teh masih. Nggak nendang ya. Kamu gimana? Ya, mudroj itu qiraat yang disisipkan dalam Al-Qur'an. Contoh dalam ini qiraat Zubair menambahkan lafaz wa yasta'inu billahi ma asabahum. Jadi wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Di situ di antara munkar dan wa ulaika humul muflihun itu disisipkan wa yasta'inu nabillahi ala ma asabahum. Ini sebenarnya disisipkan sebagai penjelasan tafsir. Kalau penafsiran nggak apa-apa, tapi kalau dibaca nggak boleh. Ya, itu mudroj seperti itu. Nah itu banyak sekali yang harus kita pahami. Satu, membawakan sirah dari Imam Nafi Al-Madani. Di Makkah itu ada yang sekelas dengan Imam Nafi itu ada tiga orang termasuk Imam Nafi, tapi yang masuk qiraat sabah cuma satu Imam Nafi, ya, karena konsisten bacanya. Nah Imam Nafi itu sangat luar biasa, ya. Setiap membaca dan mulutnya itu bau wangi, gitu. Mulutnya itu bau wangi. Kemudian para muridnya itu nanyain, Imam kalau ngajar pakai minyak wangi? Enggak pakai minyak wangi deh. Tapi kok baunya harum. Ya, Imam Nafi bercerita, suatu saat itu, suatu hari saya bermimpi Rasulullah SAW itu membacakan Al-Quran di mulutku. Sejak itu kalau saya ngomong membaca Al-Quran itu selalu keluar bau aroma. Masya luar biasa ya. Kita sudah gosok gigi berkali-kali dibilang bau ya. Bau jigo. Iya. Itu luar biasa. Nah itu ya kurang lebih. Masih banyak sebenarnya gitu ya. Di qiraat sadat itu walaili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqal dzakara wal unsa. Di qiraah Ibnu Mas'ud itu enggak pakai khalaqa wa dzakara wal unsa. Itu syad. Ya. Bisa. Nah itu ya yang sebenarnya kalau ini pasti banyak ini. Nanti ini namanya ulumul Quran. Ulumul Quran. Nanti kapan-kapan Mas Mapit lagi atau mungkin orientasi, saya akan sampaikan tentang bagaimana kitab Al-Quran ditulis ya, sampai versi yang kita baca. Tapi dari 7 itu
secara penulisan sama ya Ustaz? Atau beda? Dan zaman Rasulullah itu kan nggak dikasih titik. Jangankan harokat titik pun tidak ada. Itu fungsinya bisa dibaca dengan semua qiraah. Dengan adanya titik dan harokat itu pembatasan qiraah, gitu. Dengan adanya titik dan itu ada pembatasan qiraah. Gitu. Kata nulisnya sama, gitu. Rosemnya itu sama. Namanya rosem. Kalau harokat tuh namanya dobet. Ada ilmu rosem dan dobet nanti seperti itu. Ya, ilmu rosem dan dobet. Ada disiplin ilmu sendiri. Jadi setelah Utsman bin Affan memerintahkan Zaid bin Thabit untuk menulis Al-Quran dalam standarisasi, maka terkenal dengan Rasul Utsmani karena itu keputusan dari Utsman bin Affan yang tidak sesuai dengan tulisan Rasul Utsmani maka dibakar. Maka itulah yang digunakan para orientalis atau orang yang benci kepada Utsman bin Affan. Utsman bin Affan membakar Al-Quran, ya, gitu. Padahal itu kesepakatan para sahabat. Kenapa dibakar? Kalau itu dibiarkan nanti malah recokin. Karena sebenarnya munculnya pembukaan itu adalah ketika Hudzaifah bin Yaman itu dia pulang perang dari Azerbaijan kalau nggak salah itu, dia menemukan di suatu masjid membaca dengan qiraat yang berbeda-beda. Kemudian setelah itu para pembaca ini mengatakan bacaannya yang paling lebih baik, bacaan kamu yang salah dan sebagainya, sampai pada tahap saling mengkafirkan. Nah, lihat itu kemudian Hudzaifah bin Yaman dia menghadap Utsman bin Affan mengatakan, kalau seandainya engkau tidak membuka Al-Quran dalam satu standarisasi, nanti akan terjadi perpecahan. Luar biasa kan? Kalau itu nggak ditetapkan Utsman, walau alam gitu, akan kayak Injil, Taurat, ya walau alam ya. Tapi itu salah satu penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Zaid bin Thabit ada 3 orang tuh. Zaid bin Thabit sebagai ketuanya dan 2 orang yang menulis Al-Quran tuh ada anggotanya, ya, ada tim lajnah pentafsir Al-Qurannya itu ada 3 orang. Dan Zaid bin Thabit itu hafal, ini juga hafal juga. Tetapi ketika ingin menuliskan satu ayat itu harus mendatangkan 2 saksi dulu. Kalau satu saksi gak diterima, harus mendatangkan dua saksi baru ditulis tuh ayat itu di Rasul Utsmani itu. Jadi sebegitu telitinya. Padahal 3 orang anggota ini, tim ini hafal Quran, dia hafal, tetapi nggak berani nulis sebelum ayat ini siapa saksinya. Ya, maksudnya selain dia itu yang pernah langsung ketemu Rasulullah dengan membaca ini di depan Rasulullah SAW. Ada satu ayat Al-Quran, lupa namanya saya. Yang ayatnya mana saya lupa. Itu satu ayat itu, yang lainnya harus 2 saksi, cukup 1 orang saksi. Kesaksian dia itu sama dengan 2 orang. Gitu. Iya lupa. Kalau yang pernah lupa saya atau berapa itu. Itu sahabat siapa itu? Ya, saya lupa itu. Jadi ada satu ayat Al-Quran atau kalau nggak salah dia itu kesaksiannya itu 1 orang sebanding dengan 2 orang. Nah, sebegitu telitinya Al-Quran itu salah satu penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan dikira kita belajar kayak gitu ya, ini dalam rangka menjaga Al-Quran biar nggak hilang di generasi kita.
kita bergabung dalam apa? Penjagaan Al-Quran. Walaupun bacaan kita masih belum benar. Kalau kita nggak ada, nanti yang lain juga nggak peduli lagi. Al-Quran ada tapi nggak bisa dibaca. Kamu nggak sih? Bukannya di akhir zaman tuh bukannya nggak ada cuma nggak bisa dibaca. Nah sekarang bisa dibaca tapi nggak tahu tujuannya maksudnya gitu. Lama-lama bukan hanya nggak tahu tujuan maksudnya, ada Al-Quran tapi cuma nggak bisa dibaca. Itu sudah terbukti. 60% mayoritas umat Islam di Indonesia buta aksara Al-Quran. Nah, dengan adanya kita ke sini itu kita bergabung ya dalam firman Allah Subhanahu wa taala, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kita ikut ya menjaga Al-Quran itu. Pun kalau kita nggak ikut, ada yang menggantikan. Gitu. Walau alam ya itu ya. Sementara ya bisa sampaikan. Misalnya banyak yang pengen saya sampaikan tapi nanti jam 10 baru pulang. Ini tadi loncat-loncat aja saya. Loncat-loncat aja, Mas. Loncat-loncat. Iya, sebentar. Nanti kalau jam 10 nanti kita nggak diizinin lagi. Oke, sementara itu aja dulu. Ya. Cukup nggak ada pertanyaan? Ya. Semoga memberi wawasan lagi ya pada kita. Kita coba alhamdulillah, alhamdulillah alamin subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Ya dah. Gitu. Jatuh dulu ya. Ini kopinya beda. Ya. Aja santri kan, Bro? Hah? Santri. Apa? Itu. Ya, tadi materi banyak. Saya ambil lontar-lontar.